Halo, selamat pagi Pak Priyo, selaku dosen mata kuliah metode numerik. Selamat pagi juga untuk teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi integrasi numerik. Sebelum itu, izinkan kami untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari, yang pertama ada saya, Divisi Sinta Sukarsatmaja, yang kedua ada Viko Liza Ramadhani, lalu yang ketiga ada Ririn Indah Cahyani, kemudian yang keempat ada Axeliano Rafael Situmeyang, dan yang kelima ada Priska Della Budiman. Untuk NIM-nya sudah tertera pada presentasi. Pada presentasi kali ini, kami membagi menjadi beberapa submateri. Yang pertama ada elemen. Di sini kami akan menjelaskan ada apa saja elemen yang terdapat dalam integrasi numerik. Lalu yang kedua, metode trapesium. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan suatu integrasi numerik dengan metode trapesium. Lalu yang ketiga ada metode Simpson. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan persoalan integrasi numerik dengan menggunakan metode Simpson 1/3. Lalu yang keempat, bagaimana menyelesaikan integrasi numerik dengan metode Simpson 3/8. Lalu yang kelima, bagaimana menyelesaikan integrasi numerik dengan metode Romberg. Dan yang keenam adalah penyelesaian yang dapat dilakukan dengan komputasi secara manual dan juga menggunakan pemrograman Python. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai elemen-elemen dalam integrasi numerik yang akan disampaikan oleh Priska. Kepada Priska, dipersilakan. Submateri pertama adalah elemen integrasi. Integrasi numerik berperan penting dalam masalah sains dan teknik. Salah satunya dikarenakan banyaknya ungkapan-ungkapan integral matematis yang tidak mudah atau bahkan tidak dapat diselesaikan secara analitis. Terkadang, fungsi yang diintegralkan tidak berbentuk analitis, melainkan berbentuk angka dalam tabel atau berupa titik-titik data. Hal tersebut sering muncul dalam aplikasi teknik. Maka dari itu, kehadiran analisis numerik menjadi penting jikalau pendekatan analitis mengalami kebuntuan. Berikut adalah bentuk umum integral, yakni suatu fungsi f(x) terhadap ubah bebas x dengan batas antara x sama dengan a sampai x sama dengan b. Metode integrasi numerik merupakan integral tertentu yang didasarkan pada perhitungan perkiraan sehingga hasil yang diperoleh tidak akan sama persis dengan penyelesaian eksaknya. Penyelesaian ini dilakukan dengan membagi luasan dalam sejumlah bias kecil dan luas total berarti jumlah dari luas semua bias tersebut. Berikut adalah penggambaran secara grafis, yakni dengan L atau luasan yang diarsir merupakan luasan yang dibatasi oleh fungsi X dan sumbu X serta batas A dan B. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode trapesium. Seperti namanya, metode trapesium ini adalah metode integrasi numerik yang didasarkan pada penjumlahan segmen-segmen berbentuk trapesium. Ada dua jenis metode trapesium. Yang pertama yaitu metode trapesium satu pias dan metode trapesium banyak pias. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu yaitu metode trapesium satu pias. Untuk metode trapesium satu pias ini, perhitungan luasan di bawah kurva didekati dengan luasan trapesium, yaitu bagian yang diarsir. Di mana kita bisa mengetahui bahwa luas trapesium itu adalah lebar dikali jumlah garis sejajar dibagi dengan 2. Maka dari itu, untuk rumus integrasinya adalah B min A dikalikan dengan FA plus FB dibagi dengan 2. Nah, berikut ini adalah rumus dari integral untuk trapesium satu pias. Untuk bagian yang berwarna biru ini adalah aturan dari trapesium seperti yang kita lihat pada slide sebelumnya, yaitu ini. Dan untuk bagian yang E ini adalah yang berwarna hijau, di mana merupakan kesalahan yang dimiliki oleh metode trapesium satu pias. Kemudian, dengan menggunakan ekspansi dari Taylor, kita dapat memperoleh pendekatan integral dengan teknik integrasi trapesium, yaitu seperti ini. Di mana XO atau X0 ini adalah batas awal dari trapesium satu pias, dan X0 plus H atau X1 itu adalah batas akhirnya.
Sehingga kita bisa memperoleh rumusnya yaitu seperti ini. Sedangkan itu bila kita menggambarkan dengan grafik, maka dapat kita melihat bahwa integrasi trapesium satu bias adalah berbentuk seperti ini. Nah, untuk mendapatkan nilai yang lebih teliti, kita dapat melakukan perhitungan lebih teliti lagi, yaitu dengan menyatakan kesalahan pendekatan sebagai E, seperti yang tampil berikut ini, sehingga akan menghasilkan rumus seperti ini. Selanjutnya, selain ada trapesium satu bias, ada juga trapesium banyak bias. Pada trapesium banyak bias ini menggunakan nilai gala trapesium. Pada trapesium banyak bias ini mengurangi nilai gala trapesium satu bias, di mana dapat terlihat bahwa dengan menggunakan satu bias terjadi kesalahan yang sangat besar. Maka dari itu muncullah rumus trapesium banyak bias ini. Nah, kurva fungsi yang lengkung didekati dengan sejumlah garis lurus sehingga berbentuk banyak bias. Berikut ini adalah kurva lengkungnya, di mana di bawahnya terdapat beberapa bias atau segmen. Kalau yang tadi, hanya ada satu bias dalam sebuah kurva. Nah, pada yang banyak bias ini akan lebih banyak terdapat lebih banyak bias yang berada di bawah kurva. Nah, kemudian di sini ada delta X. Delta X ini adalah menunjukkan panjang masing-masing bias, di mana rumusnya adalah B min A per N. B adalah batas akhir dari sebuah X, dari sebuah bias, batas akhir bias, dan A adalah batas awal dari bias. Sedangkan N adalah jumlah dari biasnya. Semakin kecil bias, maka hasilnya akan semakin teliti. Maka dari itu jaraknya jika makin sempit antara satu bias dengan bias lainnya, maka akan semakin banyak membentuk titik untuk membentuk garis lengkung atau kurva fungsi yang lengkung. Di atas bias itu kita bisa beri notasi X0 sebagai A, kemudian juga ada X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn-1, dan XB sama dengan B. Selanjutnya, di sini terdapat rumus pendekatan integral untuk trapesium banyak bias. Seperti yang kita tahu bahwa X0 ini adalah batas awalnya dan X0 plus NH adalah batas akhirnya. Rumus awalnya adalah berbentuk seperti ini, namun karena nilai F1, F2, sampai Fn-1-nya semuanya masing-masing punya 2, maka kita masukkan angka 2 saja di sini, jadi 2 dikali F1, 2 kali F2, hingga 2 kali Fn-1. Sedangkan untuk F0-nya karena hanya ada 1, maka kita tuliskan 1 saja, lalu Fn-nya juga kita tuliskan 1 saja. Nah, jika kita sederhanakan lagi, maka akan berbentuk seperti ini. F0 plus Fn, F0 karena ada 1, Fn juga 1, ditambah 2 dikali N-1, di mana N sama dengan 1. Sigma dari N-1, di mana N sama dengan 1, Fn. Kemudian untuk integrasi total ini juga sama, di mana kita ingin mendapatkan rumus dari integrasi numerik untuk trapesium banyak bias. Di sini kita bisa melihat untuk mendapatkan integrasi totalnya adalah dengan menambahkan semua I dari masing-masing bias. Dari I1 sampai IN. Di sini adalah I1-nya, I2, lalu di sini adalah I3-nya, dan di sini adalah IN. Kita tuliskan kemudian masing-masing rumus integrasi dari masing-masing bias dengan menggunakan rumus integral. Kemudian kita gabungkan setiap rumus itu kita tambahkan sehingga membentuk rumus seperti ini.
Rumus ini juga bentuknya mirip seperti rumus sebelumnya, yaitu ini. Perbedaannya hanya ada di sini, yaitu di sini menggunakan notasi H, sedangkan di sini menggunakan notasi delta X. Namun, sama-sama memiliki arti yang sama. Selanjutnya terdapat algoritma trapesium. Di sini langkah pertama adalah kita mendefinisikan terlebih dahulu fungsi yang akan diintegrasikan. Lalu selanjutnya kita menentukan batas bawah B dan batas atas A dari suatu integrasi tersebut. Lalu kita menghitung lebar segmen, atau kita bisa sebut delta X atau H, di mana rumusnya adalah B min A per N. Lalu kita melakukan inisialisasi, yaitu memberikan nilai awal dari fungsi yang akan diintegrasikan, yaitu untuk I sama dengan FA plus FB. Kemudian kita menghitung I untuk N1 hingga N kurang dari 1, sama dengan N kurang 1. Kemudian kita bisa mencetak hasil dari perhitungan trapesium satu pias maupun trapesium banyak pias. Oke, kita lanjut ke metode Simpson 1/3. Seperti dengan metode trapesium tadi, metode Simpson 1/3 ini juga memiliki dua jenis, yaitu untuk satu pias dan banyak pias. Nah, di samping dengan menggunakan metode trapesium dengan interval yang lebih kecil, kita juga dapat menggunakan cara lain, yaitu dengan memperoleh hasil yang lebih teliti dengan menggunakan polinomial dengan order yang lebih tinggi untuk menghubungkan titik-titiknya. Atau kita bisa juga sebut dengan menggunakan Simpson 1/3 ini. Dengan menggunakan metode Simpson ini, diharapkan walaupun lebar dari segmen H-nya pada integrasi itu diambil cukup lebar, tapi tetap dapat memperoleh ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode trapesium. Pertama kita bahas dulu untuk Simpson 1/3 satu pias. Di sini hasilnya akan lebih teliti dari metode trapesium, karena kita menggunakan polinomial order 2 dengan 3 titik untuk mendekati fungsi. Seperti yang pada contoh ini, kita menggunakan fungsi FA, FB, dan FC, di mana FC adalah bagian tengah dari FA dan FB. Nah, rumusnya dapat kita turunkan berdasarkan deret Taylor. Di sini kita bisa mendapatkan C atau bagian tengahnya itu adalah dengan menambahkan A ditambah B, kemudian dibagi dengan 2. Sedangkan untuk mendapatkan nilai dari delta X atau panjang dari satu pias adalah dengan panjang dari masing-masing pias adalah dengan mengurangkan B dikurangkan dengan A, kemudian dibagi dengan 2. B ini adalah batas akhir dari pias, dan A adalah batas awalnya, kemudian dibagi dengan 2. Maka dari itu kita bisa mendapatkan rumus I atau integrasi dari metode Simpson 1/3 satu pias itu adalah dengan delta X per 3, di mana FA ditambah 4FC ditambah FB. Nah, selanjutnya di sini adalah metode Simpson 1/3 untuk yang banyak pias. Di sini hasilnya akan lebih teliti lagi daripada metode Simpson 1/3 satu pias. Karena akan menggunakan lebih banyak pias sehingga membentuk titik-titik yang lebih banyak membentuk kurva. Nah, untuk luasannya ini dibagi menjadi beberapa jenis pias kecil. Nah, seperti yang terlihat pada gambar di samping ini. Nah, untuk mendapatkannya, caranya adalah dengan menambahkan rumus dari Simpson 1/3 untuk satu pias, yaitu untuk I pertama adalah di bagian ini, lalu kita lengkap satu pias, lalu baru menuju ke I kedua, seterusnya hingga IN. Sehingga kita bisa mendapatkan rumus integrasi numerik untuk Simpson 1/3 banyak pias adalah nilai integral A sampai B, fx dx, lalu delta x per 3, di mana FA ditambah FB ditambah 4 dikali
sigma fx ganjil ditambah 2 dikali integral dari fx genap. Selanjutnya kita akan membahas mengenai algoritma dari Simpson 1/3. Di sini kita pertama-tama mendefinisikan terlebih dahulu fungsi yang akan diintegrasikan. Lalu kita menentukan batas bawah B dan batas atas A dari integrasi. Kemudian kita menentukan jumlah segmen N-nya. Lalu kita menghitung lebar segmen, yaitu kita bisa menggunakan H atau di sini bisa menggunakan delta X. Bisa bebas menggunakan notasinya dengan rumusnya yang sama yaitu B min A per N. Lalu kita menggunakan inisialisasi jumlah sum yaitu FA tambah FB. Lalu inisialisasi faktor bobot yaitu faknya sama dengan 4. Nah, di sini kita bisa menghitung jumlahan dari I1 sampai IN-1, di mana setiap node masing-masing XI adalah AI dikalikan dengan H. Lalu kita juga dapat memberikan syarat di mana ketika faknya sama dengan 4, maka faknya adalah sama dengan 2. Lalu kita menghitung nilai integral sum, yaitu sum ditambah fak dikali XF. Nah, kemudian kita dapat menghitung hasil penjumlahan, di mana hasilnya adalah X/3 dikalikan dengan sum. Seperti itulah algoritma dari Simpson 1/3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Exceleno Rafael Situmeang dengan NIM 2406012113889. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode Simpson 3/8 di subbagian dari integrasi numerik. So, integrasi numerik Simpson 3/8 ini hadir dari pengembangan Simpson 1/3. Metode ini hadir dikarenakan metode Simpson 1/3 harus dapat dibagi dengan 2. Nah, berbeda dengan Simpson 1/3, nah Simpson 3/8 ini mensyaratkan bahwa dia harus bisa dibagi 3. Untuk kompleksitasnya sendiri, memang Simpson 3/8 lebih kompleks. Dan dalam beberapa kasus, Simpson 3/8 mendapatkan nilai yang lebih akurat. Untuk rumusnya ada sebagai berikut. Untuk 3 segmen, sebuah integral terbatas dari x0 hingga xn dari sebuah fx diyakini mendekati dari 3 dikalikan h/8 dari sebuah fx0 ditambahkan 3 dikalikan fx1 ditambah 3 kali fx2 dan ditambah dengan fx3. Nah, untuk banyak segmen dengan syarat segmennya harus dapat dibagi dengan 3. Ini ada seperti tertera di layar. Nah, secara algoritma itu bagaimana sih? Nah, secara algoritma itu kita harus menentukan fungsi beserta batas bawah dan batas atasnya. Dan jumlah segmennya dengan tanda kutip kelipatan 3. Yang dimaksud dengan kelipatan 3 itu sebenarnya bukan N-nya ya, tapi jarak antara B dan A itu kelipatan 3. Kedua, hitung lebar segmen. H sama dengan B kurangi A dibagi dengan N. Ketiga, inisialisasi. Sum sama dengan F tambah FB. Terus kemudian hitung untuk I sama dengan 1 hingga N-1 dengan rumus yang tertera. Jika I mod 3 sama dengan 1 ataupun I mod 3 sama dengan 2, maka dikalikan dengan faktor 3. Selain itu, atau kalau I mod 3 sama dengan 0, maka dikalikan dengan 2. Hitung nilai totalnya, dan setelah keluar dari iterasi, kita kalikan dengan 3h/8. Ini itu menerangkan dari sisi yang rumus banyak segmen. Kemudian yang kelima, kita akan membahas mengenai integrasi Romberg. Integrasi Romberg digunakan untuk menggabungkan dua taksiran nilai integral agar mendapatkan penyelesaian yang lebih teliti. Metode Romberg didasarkan oleh aturan metode trapezium dan error calculation, sehingga dapat menghasilkan nilai integral dengan tingkat presisi yang tinggi seperti penjelasan yang telah dijelaskan nanti.
Metode integrasi Romberg juga didasarkan pada perluasan ekstrapolasi Richardson untuk memperoleh nilai integrasi yang semakin baik. Rumus dari integrasi Romberg yaitu C sama dengan I dikali H ditambah I dikali H minus I kali 2 kali H dibagi dengan 2 pangkat Q minus 1. Penjelasan dari rumus tersebut akan dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian di sini ada tabel Romberg ya, di mana semakin tinggi derajat I-nya, maka kesalahan atau error-nya semakin kecil. Jadi misal kita akan mencari error yang paling kecil. Pertama kita cari dulu A-nya. A-nya kita dapatkan dengan rumus metode trapesium yang telah dijelaskan tadi. Kemudian kita akan cari ke yang B. Yang B kita dapatkan dengan BK sama dengan A yang ke K ditambah AK minus A ya, di A yang K minus 1 per 2 pangkat 2 minus 1. Kemudian yang kita akan mencari ke C, CK dapatkan dengan BK plus BK minus BK minus 1 per 2 pangkat 4 minus 1. Kemudian yang D kita dapatkan dengan CK minus CK min 1 per 2 pangkat 6 minus 1. Dan kemudian EK sama dengan DK plus DK minus DK minus 1 per 2 pangkat 8 minus 1. Dan dapat diteruskan dengan rumus yang sama. Kemudian algoritma Romberg. Yang pertama, kita tentukan fungsi fx dan selang integrasinya. Kemudian tentukan jumlah subinterval M. Yang ketiga, bentuk matriks R dengan ukuran M kali M yang akan menampung hasil perhitungan. Kemudian untuk R1,1, hitung integral fungsi menggunakan metode trapezoida dengan M sama dengan 1. Yang kelima, untuk J sama dengan 2 hingga M dan K sama dengan 1, hitung integral dengan jumlah panel M sama dengan 2 pangkat J minus 1. Untuk J sama dengan 2 hingga M dan K sama dengan 2 hingga M, hitung mulai perbaikan nilai integrasi menggunakan persamaan yang telah dijelaskan di atas tadi, yaitu C sama dengan I dikali H plus I dikali H minus I kali 2 kali H per 2 pangkat Q minus 1. Dan akhirnya solusi integrasi diperoleh. Selanjutnya ada komputasi manual. Di sini saya menggunakan Excel untuk mempermudah perhitungan. Untuk soalnya sebagai berikut. Hitung nilai dari integral x kuadrat, cos kuadrat x, sin x, dx dengan batas bawah 0 dan batas atas pi dengan n sama dengan 13 menggunakan metode trapesium, Simpson 1/3 dan Simpson 38. Kita langsung ke Excel saja ya. A-nya sendiri kita sudah mengetahui, yaitu A sama dengan batas bawah sama dengan 0, B merupakan batas atas sama dengan pi atau 3,14, dan N merupakan interval yaitu 13. Untuk H-nya sendiri kita bisa menggunakan rumus B dikurangi A dibagi dengan N min 1. Nah, kita mengetahui H-nya yaitu 0,261666667. Kemudian kita bisa mencari X. Untuk X dari F0 sendiri merupakan batas bawah yaitu 0. Kemudian untuk 1 dan selanjutnya yaitu
X sebelumnya ditambah dengan H. Nah, kita tinggal tarik saja di sini. Sudah terbukti ya untuk F0 sendiri sama dengan batas awal, ya batas bawah yaitu 0, dan untuk F12 sama dengan batas atas yaitu 3,14. Kemudian kita bisa mencari nilai dari fx-nya. Nilai dari fx yaitu x kuadrat dikali dengan cos dari x dikuadratkan dikali dengan sin dari x. Nah, nilai dari fx-nya sudah ketemu, dan untuk nilai dari eksak dari integral tersebut saya mencari dengan menggunakan cara manual, hasilnya yaitu 2,252818588. Kemudian yang pertama menggunakan metode trapesium. Untuk metode trapesium sendiri rumusnya yaitu H/2 dikali dengan F0 ditambah dengan 2F1 ditambah 2F2 ditambah 2F3 sampai dengan ditambah 2Fn-1 ditambah dengan Fn. Untuk rumusnya tadi H/2 dikali dengan F0 tambah F12 terlebih dahulu ditambah dengan 2 kalinya dari F1 ditambah 2 tambah F3 tambah F4 tambah F5 tambah F6 tambah F7 tambah F8 tambah F9 ditambah F10 tambah F11. Nah, untuk nilai aproksimasi menggunakan metode trapesium yaitu 2,1962461117. Kemudian kita bisa mencari galat relatifnya dengan rumus absolut dari nilai eksaknya dikurangi dengan nilai aproksimasi dibagi nilai eksak. Kali dengan 100. Nah, galat relatifnya sudah diketahui yaitu 2,511186269%. Kemudian aproksimasi menggunakan metode Simpson 1/3 dapat dicari dengan rumus H/3 dikali dengan F0 ditambah 4F1 ditambah 2F2 ditambah 4F3 ditambah sampai dengan 2Fn-2 ditambah 4Fn-1 ditambah Fn. Nah, untuk aproksimasi tadi rumusnya H dibagi 3 kali dengan yang pertama F0 terlebih dahulu ditambah dengan F12 ditambah dengan 4 kalinya dari F1 ditambah F3 tambah F5 tambah F7 tambah F9 ditambah F11 ditambah dengan 2 kalinya F2 ditambah F4 ditambah 6 tambah F8 ditambah F10. Nah, aproksimasi menggunakan metode Simpson 1/3 mendapatkan hasil 2,254365662. Kita bisa cari galat relatifnya dengan rumus yang sama seperti tadi, yaitu absolut dari nilai eksaknya dikurangi dengan nilai aproksimasi dibagi dengan nilai eksak dikali 100%. Nah, galat relatif dengan menggunakan
metode Simpson 1/3 sudah mendapatkan hasil yaitu 0,68672807%. Nah, kemudian yang terakhir menggunakan metode Simpson 3/8 dengan rumus 3H/8 dikali dengan F0 ditambah dengan 3F1 ditambah 3F2 ditambah 2F3 ditambah sampai dengan 2Fn-3 ditambah 3Fn-2 ditambah 3Fn-1 ditambah Fn. Untuk aproksimasi tadi rumusnya yaitu 3 dikali dengan H dibagi dengan 8 kali dengan yang pertama F0 ditambah F12 ditambah 3 kalinya dari F1 tambah 2 tambah 4 tambah F5 tambah F7 tambah F8 tambah F10 10 tambah F11 ditambah dengan 2 kalinya dari F3 tambah 6 tambah 9. Untuk aproksimasi dengan menggunakan metode Simpson 3/8 diketahui hasilnya yaitu 2,2564444908. Kemudian relatifnya sama seperti tadi rumusnya yaitu absolut dari nilai eksak dikurangi dengan aproksimasi dibagi dengan nilai eksak kali dengan 100%. Nah, hasil dari galat relatif menggunakan metode Simpson 3/8 yaitu 0,160968161%. Jadi di sini saya sudah menyiapkan beberapa hal untuk Simpson 3/8, yaitu ada kasus yang saya dapatkan dari YouTube sebagai berikut. Nah, saya menyusun kode Python-nya dengan soal seperti ini. Sebentar. Ini. Integral batas bawah 1, batas atas 3 untuk 2x⁴ ditambah 4x⁴ dengan H-nya sama dengan 0,5. Nah, nanti kan bisa kita convert jadi N-nya 4 kan? Kita masukkan saja. Ini hanya B min A per N. Terus kita buat hampiran X-nya. Kita masukkan fungsinya. Kemudian kita masukkan juga tadi rumusnya Simpson 3/8 sebagai berikut. Seperti ini. Dan kita juga harus tahu ya eksaknya berapa dengan mengintegralkan F ini. Nah, dari hasil integral F ini didapatkan bahwa dia adalah 0,4 dikalikan x⁵ ditambahkan 4/3 dari x⁻3. Kemudian kita kurangkan dan kita dapatkan nilai eksaknya berapa. So, di dalam integrasi yang dari soal yang diberikan ini, jarak antara batas bawah 1 dan batas atas 3, 1 dan 3, itu kan ada 1, 2, 3. Nah, ada 3. Jadi kita ini sudah memenuhi syarat Simpson 3/8. Didapati, ini kita lihat print-nya, 2 teratas ini bisa kita abaikan. Nilai N-nya ada sebagai berikut. Ada 1, 1,5, 2, 2,5, dan 3. Dengan nilai H-nya adalah 0,5, sama seperti yang tertera di YouTube ya. Kemudian kita dapatkan nilai perkiraan dengan metode Simpson 1/3 adalah 114,679. Nah, ini kita coba cocokkan nih. Apa benar dengan yang sudah kita kerjakan? Nah, ini benar ya, 114,679,6875. Ini karena kan yang di YouTube menggunakan manual, jadi ada pembulatan. Sedangkan karena kita menggunakan komputer, kita bisa lebih teliti hingga beberapa digit ke belakang. Dan berapa sih actual derivatifnya atau actual integralnya? Actual integralnya itu adalah 131,47. Ya, ini sama ya dengan yang di sini. Dan dari sini juga kita bisa menentukan galatnya.
Galat untuk Simpson 3/8, kalau di sini 12,77 karena ada faktor pembulatan ya yang dari YouTube, dan di sini adalah 14,638%. Begitu untuk Simpson 3/8. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai beberapa codingan trapesium dan Simpson sepertiga. Saya akan menggunakan kasus yang sudah Bapak berikan di PPT PDF. Sebagai bukti, ini ada integrasi numerik, kasus yang trapesium saya menggunakan kasus yang ini, yang N-nya 1 saja. Jadi ada kasusnya adalah gunakan hitungan trapesium 1 segmen, 2 segmen, dan 4 segmen untuk ungkapan integral batas bawah 0, batas bawah 0, batas atas 1 dari 4x min x kuadrat. Ini sudah sesuai ya, f fungsinya ini, hanya ini, dan NB dan A-nya, A itu menandakan batas bawah, B menandakan batas atas, sudah sesuai ya dengan yang jadi soal, dan N-nya adalah 1, kita pakai yang 1 aja sebagai pembuktian. Rumusnya untuk yang trapesium itu kan H/2 dikalikan F0 ditambah 2 kali F1 hingga N-1 dan ditambah dengan Fn-nya berapa. Sudah tertera di 314C, ini tertera di iTrap. Dan untuk integralnya itu sendiri adalah 2 dikalikan X pangkat 2 dikurangi X pangkat 3/3. Dan kita hitung actual derivatifnya actual integralnya itu adalah 1,5. Ini kayaknya ada, sebentar, kalau tidak salah ada actual derivatif dari ini. Adalah 1,5. Sorry, nilai aslinya 1,6667 ini. Nah, yang ini yang bawah. Setelah kita lihat, kita coba masukin, kita print, nilai N-nya itu ada 0 dan 1. Terus nilai H-nya adalah 1. Nilai perkiraan dengan metode trapesium adalah 1,5. Apakah benar? Ya, sesuai ya dengan yang ada di PDF. Nilai aslinya adalah 1,67 dan kita bisa lihat memiliki galat sebesar 0,1666667 dan pendekatan integrasinya adalah galat relatifnya sebesar 11,1%. Berbeda dengan di PDF yang 10,002 dikarenakan ada faktor pembulatan. Untuk metode Simpson sepertiga, saya juga akan menggunakan kasus yang sudah tertera di PPT sebagai berikut. Saya menggunakan kasus yang 4x dikurangi x kuadrat. Sepertiga 4x. Oh, maaf, saya menggunakan yang ini. Integral dari 1 hingga 3 E pangkat X dx. Dengan 4 segmen. Dengan hasil eksaknya adalah diketahui 17,3673. Ya, 17,3673. Ya, ini saya masukkan saja secara numeriknya. Yang asli berapa. Agak sedikit berbeda tapi tidak apa-apa. Diketahui A-nya sama dengan 1, A-nya 1, B-nya 3, dan N-nya 4. Nah, terus H-nya adalah B min A per N. Kita cek apakah benar nilai H-nya. Nilai H-nya adalah 0,5. Sama ya, sesuai dengan yang di PDF. Terus hampiran X-nya ada berapa aja? Ada 1, 1,5, 2, 2,5, dan 3. Sama seperti di sini ya, 1, 1,5, 2, 2,5, dan 3. Dan ketika kita masukkan nilai efeknya ada sebagai berikut. Dan ketika sudah kita proses di dalam yang namanya proses Simpson sepertiga, didapatkan nilai perkiraannya adalah 17,37311. Sama seperti di sini, 17,3731. Dan nilai aslinya 17,36, terus kita kurangkan, dan didapati hasilnya adalah galat relatifnya sebesar minus 0,0337%. Ini lupa belum? Ini karena nilai galat relatif ya, bukan absolut. Galat relatif absolut. Kalau nanti absolut ya nilainya akan sama. Jadi 0,0337%. Untuk codingnya sendiri, dia sebenarnya prosesnya adalah sama ya. Dia akan mengiterasi. Untuk yang 2 kali ini adalah setiap bilangan yang genap. Dimulai dari 2. 0 jadi nggak termasuk. Cuman 2, 4, 6, 8, hingga sebelum N.
Dan yang untuk yang 4 itu adalah yang ganjil 1, 3, 5, 7 hingga sebelum N. Begitu. Kalau baca codingan Python, kalau 1 sampai N, dia N-nya nggak kehitung. Jadi misal ada 1, 2, 3, 4, 1 sampai 4 tuh. Nah, kalau kalian tulisnya 1 dari ketahui N-nya 4, tuh 1 sampai N. Nah, ini kan keprint cuma 1, 2, 3. Jadi bisa penulisannya seperti ini. Oke, jadi begitu yang bisa saya terangkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.